kalau kita manusia akan ketergantungan dengan AI, maka jelas-jelas nih pekerjaan manusia pasti akan tergantikan oleh AI. Hai guys, kembali lagi di channel Istighfar ID. Kami ada untuk Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membahas tentang kemajuan teknologi yang ada di seluruh dunia. Sebelum kita masuk ke percakapan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Meli dari Istighfar ID dan saat ini saya bersama dengan rekan saya yaitu Nurhayati dari Istighfar ID. Oke. Kali ini kita akan kali ini kita akan membahas tentang AI. Siapa sih ya yang nggak kenal sama AI? Apalagi di tahun-tahun ini, di tahun 2023 ini. AI itu lagi booming banget. Banyak orang yang mulai menggunakan AI untuk mempermudah pekerjaannya, atau bahkan untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang AI itu apa. AI itu sendiri adalah sebuah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Sebenarnya AI itu turunan lain dari ilmu komputer yang sudah ada. Nah, itu tuh baru dikembangkan baru-baru ini meskipun sudah muncul dari beberapa tahun yang lalu. Jadi AI itu mulai diperkenalkan pada tahun 1956 oleh John McCarthy. Dia memperkenalkan AI pada sebuah acara konferensi pers yang saat itu dihadiri oleh para ahli AI gitu Mbak. Oke, untuk saat ini nih orang-orang tuh jadi lebih banyak pakai AI kayak misalkan kalau misalkan kita mau cari sesuatu, apalagi sekarang udah ada ChatGPT nih. Kalau mau cari sesuatu udah cari aja di ChatGPT kayak gitu. Kalau kita cari di Google juga kan kadang ada tulisan tuh kalau di Google tuh ada yang apa tuh Mbak yang mesin pencari. Iya, mesin pencari terus ada apanya tuh? Saran dari ada sarannya. Betul tuh. Iya, betul tuh. Malah pinteran mereka daripada kita gimana nih? Ada sarannya. Nah, itu termasuk ke dalam AI juga, Mbak. Nah. Nih, selain itu si AI lagi. Si AI ini mulai masuk ke banyak bidang yang dikerjakan oleh manusia. Tentunya ada pro dan kontra tentang kemunculan AI ini. Mulai dari pekerjaan manusia, kesehatan juga di dunia kesehatan juga dia masuk, di dunia pendidikan, hubungan sosial, masa depan manusia dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita bakal bahas nih Mbak bahas tuntas tentang AI yang sekarang sudah mulai merambah ke berbagai bidang yang dikerjakan oleh manusia. Yang pertama dari soal sisi pekerjaan. Sekarang tuh AI itu mempermudah manusia untuk mengerjakan pekerjaannya. Contohnya, kalau kita kerjanya digital marketing. Digital marketing saat ini nih dipermudah banget dengan adanya AI. Kayak misalkan Canva. Maaf ya aku sebut merek nggak sih ini Canva? Canva itu dia bisa ngehapus background dengan manual. Kan dulunya kita kalau misalkan mau hapus background tuh pakai Photoshop kayak gitu. Sekarang kita udah bisa manual langsung kehapus backgroundnya. Terus juga bisa di situ udah ada template-templatenya. Jadi tuh lebih mudah buat manusia untuk mengedit sesuatu atau mendesain sesuatu. Selain itu untuk caption yang akan diposting juga captionnya bisa kita buat dari AI ini. Jadi lebih mudah, dia tinggal cari aja mau bikin captionnya apa kayak gitu Mbak. Menurut Mbak Nur nih gimana nih dengan adanya AI yang mulai merambah ke dunia pekerjaan? Kalau menurut saya nih Mbak, nih kan kalau misalnya tadi udah dijelasin nih, hampir seluruh bidang itu akan selalu pakai AI, akan ketergantungan lah ibaratnya ya. Nih kalau misalkan seperti yang tadi di dalam judul kan apakah AI itu akan mempengaruhi pekerjaan manusia?
kan sudah dijelaskan tadi akan kalau AI kalau kita manusia akan ketergantungan dengan AI, maka jelas-jelas nih pekerjaan manusia pasti akan tergantikan oleh AI. Iya dong. Iya betul Hampir sih. kayak misalkan dari ya mungkin pekerjaan apa ya yang sekiranya akan tergantikan lah ibaratnya. Mungkin tergantikan sih tidak langsung mungkin, tapi kan perlahan akan tergantikan juga. Sedangkan manusia akan terus berkembang, akan terus bertambah dengan apa ya, dengan bertambahnya Bertambahnya tahun, waktu, bertambahnya gitu. waktu. Tapi kalau misalkan AI akan semakin canggih, maka posisi manusia gimana nih? Sedangkan manusia kan akan terus hidup, butuh makan, butuh pekerjaan juga. Nggak mungkin dong hanya hidup doang tapi nggak makan. Nanti ujung-ujungnya gimana? Sebenarnya memang ada penelitian yang mengatakan bahwa AI kemungkinan akan bisa bertindak layaknya seperti manusia. Jadi AI itu ada 2 jenis nih Mbak. Ada yang AI weak. Weak itu jadi dia lemah, cuman bisa mengambil keputusan dan memahami bahasa. Tapi dia tuh belum secanggih manusia. Untuk yang sekarang sedang berkembang. Nah, untuk selain itu ada AI strong. AI strong itu sekarang lagi dikembangkan oleh para ilmuwan AI itu sendiri. Nah, tapi memang sih dari yang Mbak Nur bilang, katanya kemungkinan nanti manusia bakal digantiin nih sama AI Iya gitu. Gitu kan? Bisa ada kemungkinan AI bakal mirip banget sama manusia, tapi tetap secanggih-canggihnya teknologi itu nggak akan bisa mengalahkan yang namanya manusia karena mereka tidak punya perasaan dan mereka juga apa ya, nggak punya kreativitas seperti yang kita miliki. Ketika kita pengen menggunakan AI, pasti kita punya kreativitas dulu dong apa yang mau kita pakai untuk apa yang mau kita implementasikan kepada AI itu sendiri. Jadi kalau misalkan dibilang akan mengancam orang-orang pekerjaannya bakal dipakai sama AI, mungkin ada sedikit kemungkinan kayak gitu, tapi manusia masih bakal terpakai. Misalkan contoh, AI itu dibuat oleh manusia. Dan dengan adanya AI, seharusnya manusia itu sekarang jadi semakin tertantang dong buat, gimana nih, gue harus lebih pinter daripada AI, jadi gue harus bisa untuk menciptakan AI itu sendiri. Jadi jika kita ingin menciptakan AI, otomatis kita itu pasti jago di bidang itu kan. Misalkan kita mau bikin apa ya, AI untuk kesehatan, untuk mencari obat yang sesuai atau untuk apa ya, alat-alat atau untuk diagnosis kayak gitu. Itu kan kita berarti harus jago dong di bidang tersebut. Iya, Nah, betul. kalau misalkan eh, kalau misalkan AI itu akan menggerus manusia, nggak ada yang kerja, berarti si orang tuh nggak berpengaruh untuk AI. Sebenarnya orang tuh berpengaruh. Jadi orang yang menciptakan sehingga orang akan lebih apa ya, lebih aware gitu, kayak gue harus bisa, gue harus lebih pinter, gue harus lebih lah dari teknologi ini kayak gitu. Sebenarnya positif aja, positifnya itu orang jadi lebih semangat untuk mengulik lagi tentang bidang yang dia miliki kayak gitu Mbak. Ya mungkin itu sih cara pandang Mbak ya mungkin. Ada juga kan beberapa orang yang itu apa ya, cara pandangnya itu berbeda Mbak nih. Kayak misalnya tadi tuh orang yang mau mempelajari AI kan berarti dia tuh harus mempelajari terlebih dahulu, nggak semata-mata buat gini dan lain sebagainya kan. Tapi kenyataannya tuh Mbak, AI yang mereka buat itu bisa mengalahkan semua yang mereka kerjakan. Kayak misalkan, mereka itu bisa membuat si AI ini, kayak misalkan merangkai data-data apa dan lain sebagainya, yang bisa juga dikerjakan oleh dirinya sendiri, oleh manusia. Mungkin oleh masyarakat nih yang kayak misalkan baru lulus sekolah yang gitu kan, nanti kan mereka tuh butuh pekerjaan yang bisa dia lakukan tanpa harus dengan AI. Nah kan nanti nih kalau misalkan semua diciptakan, bukan diciptakan ya, semua ditugaskan ke AI, berarti kan masyarakat yang emang masih butuh pekerjaan banget nih,
butuh pekerjaan karena emang masih merintis lah ibaratnya. Nanti kan posisinya juga akan tergeser kan dong otomatis sama AI gitu. Kalau misalnya tadi kesehatan, alat-alat dibikin seperti AI. Nanti para dokter nih, para dokter atau sarjana dari dokter, kayak misalkan habis lulus kan otomatis butuh kerjaan dong. Iya, betul. Masa sih nganggur? Nanti kalau misalkan nganggur, sarjana kedokteran nganggur nih, coy, gimana dong masyarakatnya? Nanti orang biayanya juga mahal, nggak mungkin dong. Oke. Apa sih kuliah kedokteran biayanya cuma 100-100an, pasti kan mungkin ratusan tapi pakainya jutaan tuh gitu. Nanti sia-sia dong ibaratnya kita udah sekolah tinggi-tinggi, sekolah apa ya? Kita memilih universitas yang bagus, yang terbaik, misalkan sampai ke luar negeri, misal nih. Tapi ujung-ujungnya nih AI juga yang ngerjain. Ya kan? Ujung-ujungnya kalau sudah diciptakan nih si AI. Oke, kalau menurut Mbak Nur begitu. Iya. Kalau menurut aku beda lagi. Gimana nih? Nih, kan ada tadi Mbak Nur bilang, gimana nih kalau misalkan orang udah sekolah tinggi-tinggi, nggak kepake karena udah ada AI. Lu ngapain kerja, udah nggak usah, udah ada AI gue kayak gitu kan nggak mungkin. Nganggur nanti dong. Nggak. Jadi gimana kalau kita merubah pola pikir kita tuh bukan lebih ke nanti digantiin dong sama AI. Nanti nggak bisa kerja dong, kan udah dikerjain sama AI. Jangan, kita ubah pola pikir kita itu gini. Setelah ada AI, pekerjaan itu tetap ada, tapi dengan cara yang berbeda. Contohnya, digitalisasi. Oke. Sebelumnya kita jualan itu kita jualan biasa, kita datengin, Bu mau beli nggak, mau beli HP nggak, kayak gitu kan. Untuk sekarang kita jualan tinggal dari HP aja. Nggak perlu kita yang namanya mau beli nggak, nggak perlu kan, kita udah bisa dari HP, dari internet, dan segala macamnya. Nah, itu tuh membuktikan bahwa malah munculnya lapangan pekerjaan baru seperti digital marketing. Sebelumnya emang ada digital marketing? Nggak ada digital marketing. Tapi sekarang mulai ada tuh. Baru sekarang digital marketing. Ada juga penulis SEO. Terus apalagi ya? Banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul setelah munculnya digitalisasi ini. Dan kemungkinan juga nanti setelah adanya AI ini, maksudnya setelah AI ini lebih optimal daripada sekarang, kemungkinan pekerjaan itu akan lebih berkembang lagi dan membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Begitu. Jadi mengupgrade lah istilahnya. Kan nggak mungkin kalau kita tetap ada di posisi kayak gini terus kan. Sedangkan di luar negeri, di Amerika sana, mereka udah pada mulai canggih-canggih kan. Malah mobil sekarang udah bisa dikendarain sendiri loh pakai sistem. Nah itu AI juga. Gitu. Tapi Mbak, kan tadi tuh kayak misalnya pekerjaan, kayak misalnya mungkin tentang bisnis ya, tentang bisnis akan semakin berkembang, semakin maju dengan digital. Itu kan mungkin sebagiannya lagi nih, yang kayak misalkan tukang keliling gitu tuh. Nanti kan belum tentu dia tuh memahami tentang AI. Belum tentu juga dia tuh kayak misalkan setuju juga apa sih pro juga tentang digital, tentang AI gitu kan. Kadang-kadang dia tuh lebih nyaman sama misalkan dengan cara jualannya dia begini loh, mungkin nyaman. akan menghasilkan dan menjanjikan juga. Bahasa nyaman-nyaman gimana nih? lagi nyaman nih soalnya nih Mbak. Ya maaf aja nih. Gimana nih, nyaman banget dah, nyaman banget. Apakah ada di salah satu Jadi menurut Mbak Nur, ketika orang-orang yang udah nyaman, udah terlanjur nyaman dengan apa yang sedang mereka kerjakan sekarang, itu mereka akan lebih sulit gitu untuk mengikuti perkembangan zaman seperti AI ini. Bukan sulit sih Mbak, gimana? tapi kayak misalkan kayak lebih apa? Jadi tuh mereka itu akan lebih kayak misalkan nih, kalau misalkan kita jualan di sekolah, misalkan di sekolah kan ada kantin tuh. Nanti kalau misalkan serba digital, nanti kantin-kantin gitu nggak berlaku dong nanti di sekolah-sekolah. Nanti mereka tuh jajannya otomatis di luar. Nanti anak-anak SD misalnya kayak gitu. Nanti kalau serba digital semuanya serba online. Nanti bahkan kayak misalkan dia mau jajan istirahat, tiba-tiba nanti banyak
GoFood itu yang datang, kan nggak mungkin juga seperti itu. Nanti kan guru-guru juga kan nggak mungkin juga mempersilahkan lah anak-anaknya untuk keluar dari gerbang sekolah yang otomatis nggak tahu kan nanti di jalan ada kena apa-apa kan nggak tahu. Kenapa nggak mungkin? Sekarang aja dulu nih ya, dulu aku SMP, SD aku tuh nggak boleh bawa HP. Tapi sekarang anak SD, anak SMP bawa HP loh. Malah diharuskan. Karena emang mereka belajarnya dari situ. Jadi untuk yang kayak Mbak Nur jelaskan tadi, Gojek, misalkan datang ke sekolah, menurut aku nggak akan merugikan juga sih untuk sekolah. Iya, merugikan. Iya, mungkin nggak merugikan dalam sisi apa ya sekolahnya. Tapi kan berarti gurunya juga kan mengajarkan dari mereka kecil tuh. Kan kalau misalnya orang kecil kan nggak belum memahami sih, belum sepenuhnya memahami. kecil. Iya, anak kecil kayak misalkan ini loh baik, ini loh buruk. Kan nanti di HP juga kan ada positif negatifnya tuh, Mbak. Dan kadang-kadang orang tua ataupun guru itu tidak selalu memperhatikan dari apa sih isi dari HP anak-anak tersebut. Kadang-kadang kan mereka kayak misalnya nih di kamar sendiri, kan nggak tahu mereka apa yang cari di HP. Kan kita nggak bisa selalu mantau lah ibaratnya kalau secara guru mungkin di situ. Oke. Ya itu dari yang aku bilang sebelumnya, dengan adanya teknologi dan AI ini yang muncul, kita tuh nggak boleh yang namanya kayak, duh, gimana nih nanti aku terancam, saya terancam, saya nggak bisa ini itu, itulah kita jangan mau kalah sama teknologi yang dibuat oleh kita sendiri, manusia sendiri. Jangan sampai kita tuh jadi kecil oleh sesuatu yang dibuat oleh kita sendiri gitu. Kita tuh nggak boleh kayak gitu, nggak boleh merasa kayak itu. Mindsetnya harus diubah, kayak seakan nggak dong, nggak bisa kalau misalkan dia dia akan mengancam saya, kan saya yang buat, harusnya saya yang bisa mengendalikan dia. Itulah kenapa AI itu hadir untuk kita gunakan sebagai teman kita. Jadi untuk mengerjakan sesuatu kayak sekarang kan alat-alat kan udah mulai ada sensornya tuh bisa mengerjakan sendiri kayak gitu. Itu bisa jadiin kita teman. Nah, kitanya bisa mengerjakan sesuatu yang lebih lagi seperti mengulik lagi untuk membuat teknologi yang lebih keren, atau bisa mengulik lagi untuk kreativitas lainnya kayak misalkan kalau misalkan kita mau menggunakan AI, kita harus punya kreativitas dari diri kita sendiri. Jadi waktu kita maksudnya pekerjaan kita kan dikerjakan oleh AI. Jadi kita punya waktu lebih untuk memikirkan kreativitas lain. Gitu. Berarti nih Mbak, mau tanya nih, kalau misalkan kita harus memperluas, bahkan memperbaiki AI yang kita bikin, berarti apakah nih manusia itu akan selalu memikirkan tentang AI? Oh enggak dong. Tapi kan tadi dibahas nih, kayak misalnya kita harus memperbaiki, kita harus belajar lagi agar si AI ini nih bisa mencakup semua lebih baik lagi. Enggak, kan, maksud aku bukan gitu. Jadi kita bisa memikirkan kreativitas lain. Kreativitas lain. Misalkan kita jualan nih. Ya. Terus kita pengen melakukan sebuah marketing dengan bantuan AI. Dengan bantuan AI kan kita nggak mungkin tiba-tiba ngomong, "Hey AI, bantuin dong gue jualan." Nggak mungkin. Kita harus punya pemikiran dulu. Apa yang mau kita lakukan untuk untuk jualan menggunakan AI ini kayak gitu. Setelah kita kepikiran misalkan, oh iya, bisa nih kita coba buat video, tapi karena kita kan nggak jago nih, aku nggak jago tapi ngedit video, tapi aku punya kreativitas, punya pikiran, punya ide untuk membuat video yang seperti apa. Nah, dengan bantuan AI inilah akhirnya dia bisa menciptakan video yang lebih keren, yang lebih bagus dengan idenya dia. Kan ada orang ada yang cuma punya ide tapi dia nggak punya kemampuan. Ada orang yang punya kemampuan tapi nggak punya ide. Dengan adanya ini nih, orang-orang yang punya ide-ide kreatif bisa menuangkan kekreativitasannya dia dengan budget yang lebih minim. Dan untuk orang-orang yang mempekerjakan orang juga, itu jadi positif. Sebenarnya mungkin negatif untuk sisi orang yang mencari pekerjaan, dan positif untuk orang yang mencari pekerjaan. Karena untuk orang yang mencari pekerjaan itu, dia bisa mengurangi biaya
budgetnya jadi bisa ditekan, bisa dikurangi dengan menggunakan mesin-mesin AI kayak gitu. Tapi untuk orang yang mencari pekerjaan, memang itu menjadi sebuah menjadi sebuah hambatan Kekurangan. untuk dia, karena dia akan jadi merasa tergantikan oleh AI. Tapi seharusnya dia nggak berpikiran seperti itu. Seharusnya dia malah berpikir untuk, oh, kalau misalkan emang sekarang pakai AI, berarti aku harus bisa nih mengoperasikan AI itu sendiri. Jadi kita harus lebih banyak ngulik tentang AI itu sendiri, gimana cara mengoperasikan AI itu sendiri, gimana cara untuk mengembangkan AI itu sendiri. Kayak ChatGPT kan, misalkan orang kerja terus pakai ChatGPT ini, dia harus mikir caranya gimana ya biar kerjaan saya tuh tetap baik meskipun menggunakan bantuan ChatGPT gitu. itu. Itu kan itu tadi soal pekerjaan, dan kesehatan juga tadi kita sedikit bahas ya Mbak ya. Iya. Nah, untuk kesehatan banyak sih sekarang tuh. Coba dong Mas, coba cari AI yang untuk kesehatan. Untuk operator gimana nih? Wis, keren tuh. Aku pakai kacamata dulu ya. Soalnya ini kelihatan nih guys. Keren banget. Tuh, hampir kayak AI itu mirip banget loh Mbak sama manusia gitu Ya tuh. memang Mirip banget. mereka menciptakan AI itu agar mereka bisa berkomunikasi dan melakukan kegiatan seperti manusia, bukan kegiatan, sesuatu seperti manusia gitu. Jadi yang mereka kembangkan dalam AI itu adalah unsur kognitifnya, seperti yang pertama pemahaman yang dipahami oleh manusia, bahasa, terus kecerdasan, dan lain sebagainya. Begitulah. Nah, ini ada nih, mempromosikan kesehatan untuk semua dengan kecerdasan artifisial. Teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup setiap orang, terutama saat teknologi ini memiliki potensi untuk membantu mencegah, mengobati, dan menyembuhkan penyakit. Boleh Mas ke bawah lagi? Tuh, ada banyak. Ada apa ini? Dari mengurangi waktu komputasi, AI dalam pencitraan medis diperlukan untuk menghasilkan gambar dari pemindahan CT hingga melakukan inferensi real time pada kamera endoskopi. AI saat ini menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan perawatan. Nah, sebelumnya menurut aku nih, dari yang orang mengerjakan CT scan kan, sebelumnya dia harus ada alur kerjanya, kayak misalkan dia foto dulu terus habis itu dibuat kayak gimana gitu, ada alur-alurnya. Nah, sekarang setelah adanya AI, dia kerjanya cuma 2 kali. Jadi lebih gampang, dan setelah dia selesai mengerjakan itu, dia bisa mengerjakan hal-hal yang lainnya. Jadi kerjanya jadi lebih cepat kayak gitu, Mbak. Iya sih, bener-bener menurut Mbak itu benar. Itu kan kalau misalkan mempercepat mudah, tapi kan nanti banyak banyak pegawai-pegawai atau itu juga yang harus dipotong juga karena akan yang lebih cepat, lebih murah juga kan Kak tadi tuh. Jadi kalau misalnya nih kita meng-hire orang 3, nanti cuma 1 yang diituin. Nanti sisanya ngapa nih? Ya cari kerjaan yang lain juga nanti Ya enggak, ujung-ujungnya. yang lainnya harus lebih meningkatkan lagi kredibilitas. Yang lainnya harus lebih meningkatkan lagi Kredibilitas. kemampuannya di bidang mereka sendiri itu. Jadi semakin tinggi kemampuannya dia, menurut aku sih pasti bakal tetap kepakai walaupun ada AI ini. Karena AI pun nggak akan secanggih-canggihnya AI itu nggak akan bisa mengalahkan kreativitas manusia itu sendiri. Jadi ketika orangnya punya kemampuan lebih, pasti perusahaan juga akan tetap menggunakan orang tersebut kayak gitu. Apa nih? Artificial Intelligence, AI, bahaya atau dukungan untuk pekerjaan manusia. Tuh, ini Tuh, yang kita gimana bahas nih? ya. Bahaya nggak nih kira-kira penonton? Gimana Nonton nih? nih. Kalau kalian Nggak bahaya punya tak nih? pemikiran sendiri tentang AI itu bahaya atau enggak sih? Itu boleh komen banget, boleh banget komen banget. Komen nih. Sebelumnya kita juga sama-sama belajar nih Iya. tentang AI ini. Menurut Mbak Nur, mungkin si AI ini bakal
mengancam manusia, tapi Iya. menurut aku sih lebih ke membantu manusia untuk bekerja lebih cepat dan lebih fleksibel lagi. Selain dan pekerjaan dan kesehatan tadi yang udah kita bahas, ada juga tentang dari aspek Gimana nih? pendidikan. Pendidikan. Untuk aspek pendidikan pro kontranya banyak juga ya Mbak ya. Kalau dari yang pro-nya itu seperti membantu siswa untuk bisa lebih mengembangkan lagi soft skill yang mereka miliki. Soft skill. Ya, jadi kemampuan mereka tuh jadi bisa dikembangkan dari AI ini. Seperti kalau misalkan kita mau cari informasi jadi lebih mudah tentang pelajaran. Apalagi sekarang kurikulum yang sekarang tuh gimana Iya. sih, kan pernah ada kalau nggak salah kurikulum itu yang eh, guru itu sebagai pendamping dan siswa itu harus dituntut untuk bisa kreatif. Jadi dia harus bisa mencari materinya, harus bisa mengulik materinya sendiri. Tapi udah ditentuin sih sama sama dinas pendidikan, dari apa ya namanya, dari pemerintahnya itu sendiri, Kurikulumnya. kurikulumnya itu apa yang akan dipelajari oleh siswa. Tapi siswa itu dituntut untuk bisa mengulik apa yang dipelajari itu sendiri, dan guru itu bertindak sebagai seorang pendamping dan dia yang apa ya, mengawasi apa yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Dengan adanya AI kan otomatis itu akan membantu dong Guru. buat si siswa. Siswa. Kayak mungkin ada aplikasi yang bisa bisa mencari informasi tentang sains, misalkan lebih mudah mencari tentang sains, mencari tentang matematika, tentang bahasa Inggris atau yang lain sebagainya. Tapi untuk kontranya gimana nih Mbak? Nih, tadi kan udah dibahas nih. Mungkin itu dalam sisi siswa ya, Mbak. Nih, kalau misalkan dalam sisi guru sendiri nih, kan guru kan banyak guru honorer, tau lah berapa sih, pasti ya tau lah berapa tuh guru honorer, ya sensor aja guru nih. honorer. Gimana Gimana nih? kalau Ayo misalkan suaranya guru-guru honorer di Iya. seluruh Indonesia boleh suarakan Angkat suaranya. aspirasinya. angkat suaranya, Diangkat gimana, suara diangkat? komen di sini, udah jangan tanggung-tanggung. Angkat jarinya, Iya, angkat jarinya. Kan mereka ngetik. Barangkali ngangkatnya kayak gini kan nggak tahu. Gimana ngetik kayak gini? Barangkali Mbak, ya kan barangkali Oke. nih. Tadi kan dari aspek guru nih, kalau misalkan semua tergantikan secara online mungkin ya, kayak misalkan waktu zamannya corona lah mungkin ya, kan semua serba digital, semua proses serba proses digital. belajar, dari apalagi ya, dari ya pokok intinya sih proses belajar itu tergantikan secara digital kan gitu. Banyak juga seminar-seminar dan lain sebagainya yang serba digital. Nah, digital. tapi kan pada kenyataannya nih Mbak, setelah corona itu hilang, kembali lagi lah ke offline gitu lah kan. Kembali lagi seperti pada mulanya. Walaupun kayak misalkan aplikasi Zoom dan lain sebagainya itu banyak terjadi di sini. Udah pas waktu corona. Kan waktu proses itu kan serba ke Zoom nih dialihkan. Kembali lagi ke waktu virusnya ini nih, si virus nih, corona nih udah hilang nih, kembali lagi ke offline. Dan kayaknya sih masih berjalan baik-baik aja secara offline. Apalagi kan kalau misalkan secara online nanti guru ngapain, sedangkan dia itu dituntut juga oleh pemerintah nih, oleh mungkin dinas pendidikan lah mungkin ya, harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini kepada siswanya. Sedangkan kalau serba online, guru itu kadang-kadang nggak bisa menjangkau Mbak apa yang siswa itu lakukan, apakah mereka itu memperhatikan guru atau dosen lah mungkin ya yang dia sampaikan, apakah dia memahami. Kadang-kadang kan ya pada kenyataannya tuh Mbak, kalau misalnya kita secara online itu kita ya paham nggak, ya paham-paham aja. Ada yang ditanyain nggak ada Bu, selesai itu sekolah. Kita bisalah survei ke masyarakat nih waktu corona nih, apa sih berapa persenkah nih siswa-siswa atau mahasiswa yang memahami tentang guru sampaikan pada waktu mungkin Gimit atau Zoom gitulah, atau enggak bahkan ada nih hanya menggunakan WA aja tanpa harus menyampaikan secara detail gitu kan, ada juga tuh sebagainya. Oke, udah Mbak. Udah. Oke. Gimana nih? Kalau dari yang dijelasin sama Mbak Nur tadi barusan nih. Barusan. Nih.
Sebenarnya kalau dari situ yang kita tanyakan itu kayak gini. Yang kita pertanyakan seharusnya kayak gini. Sebenarnya yang membuat seperti itu tuh teknologinya atau orangnya Yang seperti apa tuh? yang membuat kita jadi nggak fokus atau nggak masuk lah materinya atau tidak efektif itu sebenarnya teknologinya atau manusianya. Sebenarnya teknologinya tuh udah ada nih disediakan seperti Zoom atau Google Meet atau dan lain sebagainya. Tapi ketika manusianya tidak ada keinginan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, itu yang akan ditimbulkan apa? Jadinya manusianya itu materinya tuh kurang masuk ke dia karena emang dianya yang nggak ada keinginan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, betul. Iya. Tapi kan kadang-kadang tuh Mbak, misalnya kita di Zoom nih, kayak misalnya di laptop atau di HP, kan kadang-kadang kita lagi dengerin nih guru ngobrol, bukan ngobrol sih, ngasih materi. Tapi nih kalau misalnya kita proses belajar dari HP atau laptop kan kadang-kadang ada tring, notif apa tuh. Kan kadang-kadang manusia itu lebih tertarik nih, pakainya kayak lebih seru nih, apa nih mereka nih. Itu dia. Iya, kalau misalkan kita belajarnya secara offline mendengarkan guru kan nggak mungkin dong guru membiarkan kayak misalkan siswanya lagi belajar main HP kan nggak mungkin, Nah, itu kecuali dia. mungkin kalau misalkan cari informasi tapi kan nggak dari jam pertama sampai jam terakhir tentu nanti kita liatin HP aja kan nanti nggak mungkin seperti itu. Oke. Iya. Nah itu kata Mbak Nur, lebih tertarik, lebih menarik. Ini notifnya lebih menarik, ada chat Apalagi dari ayang gitu kan. bahaya tuh gimana nih? Itu kan ada chat Ayang nih dari diganggu aja ayang. nih. Aduh, lagi belajar ada chat dari ayang. Itulah apa yang harus kita pelajari di sekolah tuh bukan tentang pendidikan aja. Dan kita juga sebagai manusia bukan hanya harus high dalam pendidikan aja, tapi harus high dalam moralnya juga. Dalam sisi kejujuran, dengan adanya teknologi ini seperti Zoom, itu juga menguji kejujuran manusia. Ketika kita belajar menggunakan Zoom dari rumah, terus kita lihat ada chat lebih seru nih kayaknya, atau belajar di Zoom tapi satunya kita nonton YouTube kayak gitu. Dua layar satunya belajar nih. Satunya nonton YouTube, dua layar kayak gitu. Nah itu tuh kejujurannya dipertanyakan, bukan teknologinya yang dipertanyakan harusnya. Nah, ketika kita ada di kelas, di dalam ruang kelas, terus kita belajar sama guru atau sama dosen kan, terus kita ngedengerin dengan seksama karena dosen atau guru nggak akan membiarkan kita untuk mengerjakan hal lain di saat kita sedang belajar. Emangnya kita kerja atau kita melakukan sesuatu emang harus dipantengin terus sama manusia, sama orang lain? Enggak kan? Jadi di situ yang harus dipertanyakan tuh bukan teknologinya, bukan apa karena belajarnya pakai teknologi ya jadinya kitanya kurang fokus, jadinya kitanya malah fokus ke yang lain. Tapi lebih ditanyakan dari kejujuran manusia itu sendiri dan dari dianya kesungguhannya. Dia tuh sebenarnya mau belajar sungguh-sungguh atau dia mau belajar sambil main atau gimana gitu. Jadi kejujurannya kita itu dipertanyakan dari adanya sebuah teknologi. Oke. Nah, itu udah mau tanya dulu nih Mbak. Boleh. Berarti kan tadi kan kejujuran nih. Nah, berarti menurut Mbak nih dalam dunia pendidikan sendiri nih, kita tuh lebih baik nih pakainya online atau offline? Yang lebih baik menurut Mbak nih, yang lebih efisien lah di kalangan sekarang gimana nih? Karena untuk sekarang pendidikan itu kan yang dikedepankan kan bukan hanya dari sisi ilmu, tapi juga dari moral atau hubungan sosial anak-anak dengan orang lain. Jadi baik online atau offline itu nggak ada yang lebih efektif atau yang lebih baik, itu nggak ada. Jadi mau pakai sistem online atau pakai sistem offline, kalau misalkan dilakukan dengan cara yang baik, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan mau coba dua-duanya bisa pakai hybrid. Jadi hybrid itu bisa online dan offline dicampur. Misalkan seminggu online atau seminggu offline kayak gitu bisa. Tapi kalau sekarang sih kayaknya kurang efektif ya. Untuk menerapkan kayak gitu karena memang cara penerapannya yang kurang baik. Maksudnya bukan kurang baik, sorry. Cara penerapannya yang masih harus diasah lagi, diolah lagi dengan lebih baik. Gitu Mbak. Jadi nggak ada yang lebih efektif atau lebih baik sih, yang mana sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus kalau misalkan diterapkan dengan cara yang baik gitu. Oke? Untuk sesi kita tentang pendidikan, bukan pendidikan, kesehatan. AI.
Oke, itu kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas hari ini. AI itu adalah sebuah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia, sehingga seharusnya kita sebagai manusia tidak merasa kalau misalkan apa yang sudah kita buat, apa yang dibuat oleh manusia itu sendiri itu menjadi ancaman untuk kita. Dan ada plus dan minusnya sendiri dari kemunculan AI sendiri, dan kelebihan dan kekurangannya itu berbeda. Jadi bukan dari satu aspek yang sama, jadi dari aspek yang berbeda kayak gitu. Jadi dengan adanya AI ini, cobalah kita untuk menjadikan dia sebagai teman untuk membantu pekerjaan kita, bukan sebagai musuh atau sebagai ancaman yang akan mengancam kita di masa-masa selanjutnya. Oke, sekian dari saya Meli dan Saya Nurhayati. sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.